Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Paham Bahasa. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas soal PBM 2025, UTBK 2025. Di sini teman-teman ada soal bunyinya adalah penulisan kata bercetak tebal yang salah terdapat pada kalimat nomor. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin soal penggunaan kata bercetak tebal yang salah, gitu, ada beberapa kemungkinan yang membuat dia itu nggak tepat, teman-teman. Yang pertama, bisa jadi dia ini tidak baku gitu. Tidak baku. Terus yang kedua adalah adanya kesalahan pembentuk kata. Kesalahan pembentuk kata. Yang bikin dia ini jadi rancu kalimatnya. Yang membuat kalimatnya itu jadi enggak berkesinambungan atau ambigu gitu teman-teman. Terus teman-teman kita sekarang lihat ya, kalau kita lihat di kalimat 1 sampai 5 ini nih, semua itu soal penulisan gabungan kata. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit tentang materi ini. Gabungan kata. Mungkin kapan-kapan akan aku bahas khusus untuk gabungan kata ya. Nah, gabungan kata di sini adalah ada dua kata yang dia itu ditulisnya selalu berpasangan, teman-teman. Entah nulisnya digabung tanpa spasi atau dengan spasi, ternyata mereka itu punya aturannya. Yang pertama teman-teman, ada namanya kombinasi. Nah, kalau kita ngomongin kombinasi, berarti dia ini adalah gabungan kata yang ditulis serangkaian gitu. Kenapa serangkaian? Karena kalau dia sendirian, nanti dia nggak punya artinya, nggak punya maknanya. Contoh dari kombinasi ini adalah, yang pertama, ada non. Ini aku biruin aja. Ada non, terus yang kedua ada antar, oke. Ada dwi, ada ekstra gitu, ada anti, ada multi, ada pasca, ada pra, ada juga eka, ada juga sub di sini dan yang lain-lainnya gitu. Jadi misalnya kalau kayak gini tuh mereka itu kalau misalnya ditulis sendiri nggak ada artinya, makanya dia butuh temen yang penulisannya harus disambung, namanya adalah kombinasi atau serangkaian gitu. Misalnya non formal gitu, non formal. Terus ada juga antar kota, ada juga dwi fungsi, ada juga ekstra, misalnya ekstra kurikuler. Ada juga anti korupsi, ada juga multifungsi, pasca bencana, ada juga praaksara gitu, ada eka warna, ada subbab. Jadi mereka itu harus serangkaian. Bisa nggak sih mereka ini dipisah? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Mereka penulisannya bisa dipisah kalau ketemu huruf kapital dan huruf miring. Misalnya nih, di sini aku punya kata di sini aku punya pasca Perang Dunia II. Nah, teman-teman, mereka ini harus dipisahkan dengan tanda hubung. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf kapital. Untuk memisahkan antara si kapital dan si kapitil ini nih, dia pakai tanda hubung gitu. Memisahkan kapital dan kapitil. Kapitil. Lalu apa lagi? Yang kedua, misalnya di sini ada anti gitu. Anti mainstream. Mainstream kan bahasa asing ya guys. Bahasa asing kan biasanya dia miring ya. Nah, karena untuk memisahkan antara huruf biasa dengan huruf miring, dia juga pakainya tanda hubung. Memisahkan huruf biasa dengan huruf miring.
Oke, jadi sampai sini clear ya teman-teman ya. Terus teman-teman ada juga namanya gabungan kata yang dia itu kata dasar dan ditulisnya itu di spasi teman-teman. Kenapa? Karena dia itu ketika berdiri sendiri tuh punya makna sendiri gitu. Makanya dan pasangannya itu nggak mesti itu aja. Di sini aku tuliskan ya. Gabungan kata dasar. Yang dia tuh punya makna gitu, nanti dia penulisannya tuh dipisah aja. Misalnya di sini aku punya budi daya gitu. Terus yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus habis itu ada juga misalnya tanda tangan gitu. Terus habis itu ada juga kerja sama gitu kan, ada temennya lagi, kerja bakti gitu, kerja kelompok gitu, tanda tangan, tanda air, tanda lahir, kayak gitu. Nah sampai sini berarti paham ya teman-teman ya. Sekarang kita cek ke soalnya gitu. Di sini yang pertama adalah kerjasama sekolah gitu. Kerjasama penulisannya bener ya teman-teman ya, dipisah gitu. Terus yang kedua ekstrakurikuler. Nah ini dia teman-teman, di sini kan ekstrakurikuler tuh harusnya dia itu disambung karena dia udah serangkaian kayak gitu. Ini berarti salah ya, harusnya dia disambung. Yang ketiga sekolah harus menyiapkan infrastruktur. Bener teman-teman ya, udah baku juga, jadi nggak ada masalah. Dengan cara itu tanggung jawab, betul, di spasi. Jadi hubungan antar sekolah tadi kan antar di sini nih, antar tuh penulisannya harus disambung sama kata setelahnya. Jadi jawabannya adalah yang kalimat kedua karena dia harus disambung gitu. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.